Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut Hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Banjir kiriman di Kabupaten Simalungun hantam perumahan warga. Tagih hutang Rp10.000 seorang pria di Deli Serdang dibunuh. Batik tulis Padang Lawas Utara memiliki corak tersendiri. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut Hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Akibat curah hujan yang cukup deras membuat beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya diterjang banjir. Salah satunya di perumahan Beringin Indah, Kelurahan Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok. Hujan deras disertai banjir kembali menghantam perumahan Beringin Indah, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Terjangan banjir tersebut membuat warga panik, dikarenakan ketinggian air mencapai ketinggian lutut orang dewasa. Meluapnya banjir diakibatkan jebolnya dinding bagian bawah pembatas komplek perumahan karena tak sanggup menahan derasnya air dari pengerjaan proyek jalan tol. Salah seorang warga mengatakan jebolnya pembatas tembok perumahan Beringin Indah Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, karena PT Hutama Karya dan PT Bridgestone Rubber Estate sengaja mengalirkan air ke gorong-gorong perumahan Beringin Indah, sedangkan gorong-gorong tersebut tidak diciptakan untuk menampung debit air yang besar. Karena apa? Semalam pada terjadinya hujan, ya, rumah-rumah kami di perumahan Beringin Indah digenangi air, ya. Jadi air itu mengalir bagaikan sungai di jalan perumahan Beringin Indah. Kami harapkan kepada pihak terkait dalam hal ini, PTHK dan Bridgestone agar bisa bertanggung jawab, ya, secara gentleman, ya, dalam melaksanakan proyek. Begitu juga pihak Bridgestone untuk bisa memikirkan nasib masyarakat, jangan hanya memikirkan keuntungan sepihak saja. Yang rusak diakibatkan banjir ini apa aja? Jadi kerusakan yang ditimbulkan akibat banjir kiriman dari proyek jalan tol ini terhadap perumahan kami, robohnya tembok penahan atau pengaman yang ada di belakang perumahan Beringin Indah, ya, hancurnya paret atau gorong-gorong perumahan Beringin Indah. Karena apa? Karena air dari sini dialirkan ke gorong-gorong perumahan Beringin Indah, yang mana gorong-gorong tersebut tidak dirancang untuk menampung debit air yang terlalu besar. Sebelumnya pihak PT Hutama Karya dan PT Bridgestone Rubber Estate berjanji akan bertanggung jawab dengan segala kerusakan yang diakibatkan banjir kiriman tersebut, dengan membuat kawah penampungan air di beberapa titik di areal pembangunan jalan tol. Namun, hingga banjir kiriman datang, kawah yang dijanjikan tak kunjung direalisasikan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, sejak bulan Maret tahun 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Meski pemerintah sudah menemukan vaksin, namun sejumlah pelaku usaha masih merasa merugi, seperti penggiat wisata alam di Kebun Teh Sidamanik, Simalungun, Sumatera Utara. Seperti apa pengakuan mereka di saat pandemi ini? Berikut liputannya. Selama COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia, seluruh masyarakat Simalungun, Sumatera Utara mengalami dampak buruk terkhusus masalah ekonomi. Lokasi wisata yang biasa ramai dihuni pengunjung kini sepi seperti tak berpenghuni. Selain dikarenakan sulitnya ekonomi di masing-masing tingkat masyarakat, juga adanya pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Wisata alam Kebun Teh Sidamanik misalnya, semasa pandemi COVID-19, wisata yang dipenuhi dengan nuansa bunga itu sepi dari jejak pengunjung. Hampir seluruh pondok tempat beristirahat pengunjung terlihat kosong. Begitu juga sejumlah titik swafoto yang disediakan. Kalau kami amati sih penurunan pengunjung. Bang ya? Iya. Itu sudah sejak kapan, Bang? Itu yang paling parah kan
mulai bulan 3 sampai ke bulan 8. Walaupun 1 Juni sudah dibebaskan Presiden. Bulan 9 udah mulai agak normal. Nah, selama COVID ini sendiri seperti apa peran pemerintah, Bang? Peran pemerintah ya kebetulan kalau saya dari UMKM dapat. Ya. Terus ya itulah menyumbangkan cuci tangan, semprot-semprot itu gitu loh. Disinfektan. Disinfektan ya. Oh gitu, artinya selama COVID juga pemerintah turut memperhatikan, Bang, ya? Iya benar. Ada nggak himbauan Abang kepada para pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan selama COVID ini, selama berkunjung kemarin, Bang? Iya, kalau kemarin di bulan 8, bulan 9, atau bulan 3 itu kan bulan 3 sempat tutup. Iya. Nah, kami buat di situ wajib masker, ada alat semprot itu, desinfektan juga ada, terus kami himbau juga pakai masker bang, masker bang. Ada yang pekerja parkir, di situ turun mobil, masker bang, begitu. Dengan hadirnya vaksin COVID-19, masyarakat wisata berharap aktivitas masyarakat, termasuk di sektor wisata, bisa kembali normal. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan awal setelah menerima vaksin dan bentuk kesiapan untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan pada tanggal 1 Februari 2021 mendatang untuk Forkopimda dan tenaga medis di Simalungun. Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Kamis 28 Januari 2021. Kegiatan ini dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi, didampingi Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Simamora, beserta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan simulasi ini merupakan bagian dari tahapan setelah menerima vaksin dan bentuk kesiapan untuk vaksinasi. Kemudian disampaikan kepada masing-masing kepala puskesmas agar diwajibkan melakukan simulasi di wilayah kerjanya agar pelaksanaan penyuntikan vaksin berjalan lancar. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Simalungun dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 mendatang di Rumah Sakit Umum Ronda Haim. Vaksinasi pertama akan dilakukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tenaga Kesehatan di Simalungun. Jumlah tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi berjumlah sebanyak 2.293 orang dan vaksin yang mereka terima dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.640 vial. Tanggal 1 hari Senin kita laksanakan mulai jam 10 pagi sudah mulai lakukan vaksin. Kita hari ini sudah menjelaskan semua dan kita sudah tunjukkan vaksin itu kepada tenaga kesehatan kita supaya mereka tidak ragu dan langkah-langkah apa yang dilakukan semua kita sudah jelaskan. Jadi besok di puskesmas juga sudah melakukan itu sehingga tidak ada yang ragu-ragu lagi. Pertama dulu tenaga kesehatan dan kita sudah siap. Bisa dijelaskan Pak jumlah vaksin yang diterima untuk Simalungun sendiri Pak? Kita jumlah vaksinnya 4.640 vial yang kita pergunakan nanti. Dan ini semua yang diutamakan itu tenaga kesehatan dan beberapa orang-orang yang langsung berhubungan dengan kontak langsung dengan orang-orang yang kena COVID. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Tagih hutang Rp10.000 seorang pria di Deli Serdang dibunuh. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Korban dibunuh saat menagih uang sebesar Rp10.000 yang dipinjam pelaku. Penganiayaan yang menyebabkan nyawa Hendra Saiputra melayang terjadi di Jalan Pusaka, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 4 Januari 2021 lalu.
Korban ditemukan tewas tenggelam di dalam kolam ikan milik warga setelah dianiaya pelaku yang merupakan rekannya sendiri. Polsek Percut Setuan akhirnya menangkap pelaku inisial R alias Bosok di desa Bandar Khalifa, Deli Serdang. Dari hasil otopsi, paru-paru korban penuh dengan air. Korban dibunuh setelah sebelumnya terlibat cekcok dengan pelaku ketika mengetahui pelaku enggan membayar hutangnya sebesar Rp10.000. Luka lebam yang ditemukan di tubuh korban diduga akibat benturan kursi yang dipukul pelaku. Yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia berada di atas bangku. Selanjutnya, anggota melakukan menggali keterangan. Dari hasil keterangan beberapa saksi yang berhasil dihimpun, mengatakan bahwa sebelumnya ada mendengar keributan, ada suara gaduh dan melihat pelaku, diduga pelaku pada saat itu keluar dari kolam renang. Jadi dari kolam ikan, ya. Jadi korban ini ditemukan di areal kolam ikan, ada lebam di bagian mata, kepala dan dada. Selanjutnya hasil daripada observasi dari Rumah Sakit Bayangkara, kematiannya diduga akibat paru-paru penuh dengan air. Kalau niat bunuh nggak ada, Pak. Tapi pada saat saya dorong itu saya nggak tahu kalau dia nggak tahu berenang gitu. Makanya saya tinggal langsung. Berapa utangnya? 10.000. Itu yang 10.000 itu utang apa itu? Beli rokok, Pak. Dari hasil penangkapan, polisi menyita barang bukti pakaian korban dan 2 kursi yang diduga digunakan tersangka memukul korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Jalan Nasional penghubung Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo di kilometer 22 Kecamatan Pancur Batu terkikis longsor selebar 2 meter. Hingga kini kawasan jalan tersebut masih dalam pengerjaan dan sistem buka tutup jalur diterapkan guna menghindari kemacetan. Personel unit Lantas Polsek Pancur Batu terlihat mengatur kemacetan arus lalu lintas di lokasi longsor Jalan Jamin Ginting kilometer 23, Desa Tiang Layar, Kabupaten Deli Serdang. Jalan yang menghubungkan Kota Medan dan Kabupaten Karo ini masih dalam pengerjaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sejak Minggu pagi kemarin. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, petugas juga memasang rambu-rambu lalu lintas di lokasi tersebut. Selain itu, buka tutup juga dilakukan demi kelancaran lalu lintas di lokasi. Kanit Lantas Polsek Pancur Batu Ibtu Sehat Sinulingga menyebutkan, perlahan-lahan longsor berdampak pada keretakan aspal dan badan jalan, bahkan kondisi badan jalan semakin menyempit. Ibtu Sehat Sinulingga menyarankan kepada pengendara yang melintas menuju Medan dan Brastagi atau sebaliknya, agar berhati-hati melewati jalur tersebut dan diharapkan tidak saling mendahului. Unit Polsek Pancur Batu dibantu dengan Polrestabes Medan, didukung dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam rangka pengaturan arus lalu lintas di wilayah kilometer 23 Medan Brastagi, Desa Tiang Layar, yang saat ini sedang dalam pekerjaan. Diperkirakan 10 hari ke depan pihak PU Balai Besar sudah selesai mengerjakan daerah longsor tersebut. Harapan kami kepada pengguna jalan agar mengikuti tertib berlalu lintas dan tidak saling mendahului di daerah lokasi tersebut. Kami lakukan 2 arah untuk mobil kecil dan untuk mobil berat ini kami lakukan buka tutup. Demikian dari kami, semoga kita sama-sama mendukung dalam pekerjaan daerah longsor tersebut. Terima kasih. Ia juga menambahkan bahwa pengerjaan jalan ini akan rampung pada 10 hari pengerjaan, sehingga dapat dilalui secara normal oleh pengguna jalan arah Medan ke Tanah Karo dan sebaliknya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, warga Kabupaten Batubara dihebohkan dengan pria dan wanita
berpelukan di jalan dan tak mau dilepas. Kejadian tersebut pun viral di media sosial. Inilah video amatir warga saat pria dan wanita berpelukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Pasangan tersebut tidak menghiraukan warga yang telah ramai menyaksikan adegan mereka. Dengan mobil patroli polisi yang datang dibantu warga, membawa paksa pasangan tersebut dalam kondisi masih berpelukan. Kejadian yang menghebohkan pada Rabu malam tersebut pun viral lewat unggahan warga yang mengabadikan kejadian tersebut ke media sosial. Salah seorang warga mengatakan, aksi tersebut tak lazim dilakukan oleh kedua pasangan yang belum diketahui identitasnya, seakan keduanya mengalami gangguan jiwa. Menurutnya mereka bukan berasal dari penduduk setempat. Saya berdiri lah bang sini, peluk dia itu di pinggiran orang, jadi duduk situ. Bahkan ditolak-tolakin orang pun dia tetap senyum, tetap pelukan. Itulah. Ada berapa lama dia berpelukan, Dek? Lama juga lah. Dari dia datang sampai dibawakan ke polisi. Ciri-cirinya itu aneh. Tapi sering nampak sini kan? Gak pernah nampak, gak pernah lihat sama sekali. Ciri-cirinya aneh gimana, Kak? Gimana ya bang? Aneh kan lagi tuh nggak pernah nampak. Oh, bukan orang sini ya, bukan warga sini. Kayak gila dibuat-buat. Soalnya kalau orang gila kan nggak mungkin kayak gitu. Kalau diajak apa kan bisa dipisahkan, ini bisa pun rame-rame tetap nggak bisa. Sementara itu, Kapolsek Labuhan Ruku saat dihubungi via selular enggan memberi keterangan resmi dengan dalih belum mendapat izin pimpinan. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masyarakat Desa Batang Pane 1, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mampu memproduksi batik tulis khas corak tersendiri yang siap untuk dipasarkan. Kerajinan membatik di Desa Batang Pane 1, Kabupaten Padang Lawas Utara ini dimulai sejak tahun 2019. Kerajinan ini dinamakan Batik Sekar Najogi. Hingga kini pengrajin sudah mulai ada perkembangan dan bisa menciptakan ciri khas batik tulis tersendiri dari daerah Padang Lawas Utara. Satu orang pengrajin mampu menghasilkan satu helai kain batik dalam waktu 3 hari dan mendapatkan upah sebesar Rp500.000 dari satu helai kain batik. Saat ini ada 12 orang masyarakat Desa Batang Pane 1 yang sudah mampu dan mahir membatik setelah beberapa bulan belajar di pembatikan Sekar Najogi. Masyarakat bersama pihak pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terus berupaya mengembangkan pembatikan agar dapat bersaing dengan daerah lain dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Pendiri pengrajin batik Sri Sekar mengatakan, kelompok pembatik yang ada di Desa Batang Pane 1 ini sudah menjadi binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara. Ini kami sekitar 12 orang, Pak. 12 orang. Ya. Tenaga kerja yang udah di sini, Bu, ya? Iya, yang sudah di sini. Pesanan gimana, Bu? Alhamdulillah pesanan itu berdatangan, sudah mulai, Bu, ya? Sudah mulai berdatangan. Berarti, Bu, di tengah pandemi ini udah istilahnya ada jalan keluar lah, Bu, ya? Insya Allah, ya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya. Jadi per apanya ini, Bu, berapa nih, Bu? Seperti yang merah itu atau yang mana gitu? Ini kami masing-masing, kisaran, ya, masing-masing beda-beda, tapi kisaran antara 300 sampai 400 masian itu, Pak, karena kami kainnya masih kain yang katun. Nah, tapi yang sebelah sana, Pak, yang itu sudah ada yang katun sutra, jadi katun sutra. Iya, itu sudah kisaran 500. Tapi kata baru mulai hilangkan ya, Bu? Ini Pak, kami masih tergantung pesanan. Nah, tapi ya alhamdulillah sudah mulai berdatangan udah mulai banyak pesanan kami. Jadi, Bu, awal mulanya terinspirasi membuat batik, bisa jelaskan, Bu? Ini pertama itu saya kan dari Jawa, Pak, ya. Iya. Orang nggak tahu paluta, setiap saya bilang paluta nggak tahu di mana. Nah, jadi saya inginlah apa yang menonjol dari paluta itu yang saya kemukakan.
Itu akhirnya kami ketemu sekarang lagi booming batik. Saya ingin membuat batik yang khas Paluta itu, Pak. Jadi supaya orang mengenal, oh Paluta, di mana Paluta? Oh di sini, sepertinya itu. Saya pinginnya seperti itu. Selain itu, Kepala Desa Batang Pane 1 mengatakan dirinya akan terus mendukung program pembatikan yang ada di Desa Batang Pane 1. Sekarang aja begini, Pak Beja, kondisinya sekarang. Ya, sekarang lagi menurut saya bagus ya, karena membawa nama baik Paluta. Oh, iya Pak. Perhatian dari pemerintah gimana kira-kira? Ya, kalau dari kami dari desa ya tetap memberikan dukungan, beri support supaya terus berjalan. Karena menurut saya ini baru satu-satunya di Paluta. Iya Pak. Itulah dari Deperindak pun Pak. Oh bentar Pak. Iya Pak. Gimana tadi? Dari Deperindak, dari Bupati, Pemda pun mendukung Pak, bagus alhamdulillah. Jadi ini sangat bermanfaat Pak ya, bagi masyarakat sekitar Pak ya. Bisa. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menunjang kegiatan perekonomian masyarakat di Pulau Nias, Kodim 0213 Nias akan membuka badan jalan penghubung antar desa sepanjang 6 km di Gunung Sitoli. Pembukaan badan jalan ini merupakan program kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-110 tahun 2021 di wilayah Kodim 0213 Nias. Pelaksanaan program kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa ke-110 tahun 2021 di wilayah Kodim 0213 Nias melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dan bersinergitas dalam operasi karya bakti dan pekan bakti. Pembukaan badan jalan sepanjang 6 km tersebut dengan lebar 8 meter dan parit 12 km untuk menghubungkan antar desa yakni Desa Loloana Lolomoyo dengan Desa Gawu-Gawu Bauso, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Selain pembangunan fisik, juga telah terencana pembangunan non-fisik, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, wawasan kebangsaan, kesadaran hukum dan kesehatan seperti penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan stunting dan penyakit berbahaya lainnya seperti COVID-19 saat ini. Dandim 0213 Nias Letkol Infanteri TP Lobuan Simbolon melalui Kasdi Mayor Utu Saragi menjelaskan secara garis besar program TMMD ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, perekonomian, pendidikan yang merupakan pembinaan teritorial untuk pertahanan. Pembangunan pembukaan badan jalan ini nantinya yang akan dimulai pada tanggal 2 sampai 31 Maret 2021 diharapkan adanya sinergitas utama masyarakat di lokasi pembangunan. Awal tahun 2021 ini, Kodim 0213 Nias akan melaksanakan TMD ke-110 yang dilaksanakan di Kota Gunung Sitoli, yaitu di wilayah Gunung Sitoli Utara. Jadi untuk lokasi yang sekarang yang di Gunung Sitoli Utara ini, ya ini pembukaan jalan supaya masyarakat itu bisa terbantu baik di dalam perekonomian ya maupun untuk pembangunan untuk selanjutnya. Hugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.